Bapak Ibu saudara-saudara yang berada di rumah masing-masing, tundukkan kepalamu, lipat tanganmu, dan mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami percaya perayaan hari Jumat Agung di rumah masing-masing jemaat akan semakin menambahkan penghayatan dan pemahaman untuk memberanikan diri kami menjadi saksi-saksi Kristus yang hidup dan menghidupi iman percaya kami, dan semakin meneguhkan jati diri kami menjadi pengikut Kristus yang setia. Terangilah hati dan pikiran kami dengan hikmat surgawi, agar isi kebenaran firman-Mu menjadi pelita yang menerangi seluruh kegelapan hati dan dunia yang sedang panik dengan wabah pandemi COVID-19. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dalam ibadah Jumat Agung terambil dari Yohanes 19 ayat 28 sampai 30. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah Ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu menunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Ia, "Sudah selesai." Lalu Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya dalam hidupnya setiap saat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Alkitab kita, khususnya Injil, mencatat ada 7 perkataan Tuhan Yesus Kristus. Perkataan itu diucapkan bukan di sebuah gedung pertemuan yang megah atau gedung pencakar langit yang sudah didekorasi dengan apik, bukan juga di sebuah tempat peribadatan dengan gaya arsitektur yang terbaik, atau yang dianggap manusia ada hal-hal yang kudus di sana. Tetapi perkataan itu muncul dan berasal dari sebuah bukit, dan bukit itu diberi nama Golgota, yang artinya Bukit Tengkorak. Untuk sampai di Bukit Tengkorak, diawali dari tempat pengadilan dan penghakiman Kayafas dengan memikul salib yang harus diusung sampai di bukit. Dalam perjalanan menuju Bukit Tengkorak, terdengar kata-kata sindiran, kata-kata makian, kata-kata hujatan mengiringi proses langkah demi langkah keberangkatan sampai di Bukit Tengkorak. Di Bukit Tengkorak itu, Yesus dibaringkan di atas kayu salib, kemudian kaki dan tangannya dipaku. Di Bukit Tengkorak itu ada 3 manusia yang bernasib sama, yaitu yang tersalib, dan Yesus Kristus ada di tengah-tengah mereka. Seseorang yang tersalib, maka kaki dan tangannya ditancapkan paku supaya dapat menahan tubuhnya saat tersalib.
Yesus diperlakukan lebih berat dan lebih tidak manusiawi. Karena selain kaki dan tangannya ditancapin paku besar dan tajam, kepalanya diberi mahkota duri. Kaki, tangan, dan kepala Yesus mengeluarkan darah segar. Siapapun orang pada saat tersalib selalu mengeluarkan darah dan diikuti dengan marah, emosi, dan berontak. Namun Yesus berbeda sekali. Dengan tenang, penuh wibawa, Yesus mengucapkan 7 perkataan dari kayu salib, yaitu pertama, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Yang kedua, "Hari ini juga engkau dan aku bersama-sama di Firdaus." Yang ketiga, "Ibu, inilah anakmu, inilah ibumu." Keempat, "Eli, Eli, lama sabachthani." "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Kelima, "Aku haus." Keenam, "Sudah selesai." Ketujuh, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawa." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perkataan "aku haus" dan "sudah selesai" adalah ucapan Yesus yang kelima dan keenam. Hal ini mengajarkan kepada kita, yaitu aku haus. Penyaliban Yesus berlangsung dari pukul 9 sampai pukul 15, yaitu pada saat situasi teriknya panas matahari. Darah segar yang mengalir keluar dari kaki, dari tangan, dan kepala pasti mempercepat kematian dan membuat penyiksaan yang sangat menyengsarakan, menyedihkan, dan memilukan. Saat Yesus mengucapkan "aku haus", langit-langit mulutnya sudah kering dan lidahnya pun demikian, sama-sama kering hingga tenggorokan dan seluruh tubuhnya. Semua ini terjadi karena semua cairan seperti darah dan keringat sudah tidak ada lagi tertinggal di dalam tubuhnya. Biasanya manusia yang sudah kehabisan cairan dari tubuhnya menunjukkan wajah jadi pucat pasi dan tenaga semakin habis, kehilangan daya. Namun maksud dari ucapan Yesus ini adalah Dia sampai titik terakhir, sampai klimaks atau puncaknya, atau sampai kehabisan cairan, yaitu sampai tidak punya cairan apapun yang membuat dia haus atau dahaga. Dia datang untuk menanggung penderitaan manusia akibat dari dosa-dosa dan pelanggaran itu. Dengan perkataan lain, bahwa untuk membayar lunas segala hutang dosa manusia, Yesus berada di antara bumi dan langit, bersedia dan rela kehabisan segala cairan-cairan dari tubuhnya, supaya manusia kembali ke posisi awal sebagai gambar dan rupa Allah dan ahli waris dalam kerajaannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perkataan "aku haus" diikuti dengan ucapan "sudah selesai". Perkataan ini mau mengajarkan kepada kita
bahwa Dia adalah Alfa dan Omega, yang membuka di awal dan yang menutup di akhir. Artinya bahwa pekerjaan perjuangan pelayanan dari Yesus Kristus tidak boleh separuh saja atau setengah-setengah saja, tetapi total. Sejak mengawali hingga mengakhiri, saat mengasihi dan menyayangi kita, tidak ada jedahnya, tidak ada istirahatnya, tidak ada time outnya. Yesus Kristus memiliki dan mempunyai cinta kasih yang bulat total, yaitu kasih agape. Dapat diilustrasikan seperti sebuah cincin tanpa ada awal dan tanpa ada akhirnya atau ujungnya. Demikianlah Yesus Kristus menyatakan pengorbanannya untuk saudara dan saya. Ucapan sudah selesai menandakan surat hutang dosa itu sudah terbayar lunas, tidak dicicil lagi, dan tidak ada pembayaran lanjutan atas penundaan. Ucapan sudah selesai diilustrasikan seperti buku yang dibuka di awal. Setelah dibaca keseluruhan isinya, halaman demi halaman, pasal demi pasal, serta maksudnya sudah dipahami dan isinya dimengerti, baru ditutup kembali dengan sampulnya. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, sakramen perjamuan kudus yang kita rayakan pada hari Jumat Agung ini mengajarkan dan menandakan bahwa kita sudah ditebus dengan darahnya dan tubuhnya sudah diserahkan untuk membayar lunas hutang dosa-dosa kita dan pelanggaran hidup manusia. Bila kita menerima tubuhnya dan darahnya melalui roti perjamuan dan anggur perjamuan, itu berarti hidup kita bukan diri kita lagi, namun Yesus Kristus telah menebusnya dan menetapkannya supaya hidup selamanya bagi hormat dan kemuliaan Tuhan. Selamat merayakan perjamuan kudus Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.